inna awalal muhtafilina bil maulid huwa sahibul maulid. Orang pertama yang melakukan perayaan maulidin Nabi adalah Nabi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini akan melanjutkan pembahasan tentang Maulid Nabi. Sebenarnya kita kan sudah tahu bahwa di sana sini setiap bulan Maulud pasti ada perayaan Maulid dengan berbagai acara, ada yang sekelas musola, sekelas masjid, ada juga yang sekelas besar-besaran gitu. Sebenarnya siapakah yang pertama kali melakukan maulid itu? Nah, di sini akan diterangkan, melanjutkan seperti pembahasan yang kemarin, bahwa Nabi sendiri, ya dikira orang dalile ya. Ternyata bahwa pelaku maulid pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Hadis ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lamma su'ila an siyam yaumil isnin qala sallallahu alaihi wasallam daka yaumun wulidtu fihi. Kanjeng Nabi itu terbiasa dengan puasa hari Senin. Terus Rasulullah itu ditanya, kenapa engkau kalau hari Senin kok puasa? Beliau jawabnya bagaimana? Dzaka yaumun wulidtu fihi, karena hari itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Karena hari itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Wah, di sini dari hadis ini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki memberikan komentar, fahada as-sahhu wa asrahu nassin fi masyru'atil ihtifal bi maulidin Nabi syarif. Hadis ini adalah paling sahih dan paling jelasnya nas tentang disyariatkannya perayaan Maulidin Nabi Syarif. Jadi ini kenapa Kanjeng Nabi puasa? Karena beliau itu bersyukur. Beliau telah dilahirkan dan beliau dijadikan sebagai Rasul. Beliau dijadikan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmatan lil alamin bagi umat ini. Jadi ini puasanya Rasulullah itu adalah wujud dari syukurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Ungkapan kesyukuran diwujudkan oleh Rasulullah dengan puasa. Terus ada keterangan lagi. Tentang bersyukur dikasihnya rahmat, dikasihnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selanjutnya bahwa kita itu mensyukuri dengan berbagai bentuk ibadah taqarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Rasulullah pertama kali beliau itu datang di Madinah, Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi itu berpuasa pada Yaumul Asyura, tanggal 10 Syura. Kanjeng Nabi takon, sampean do poso ning tanggal 10 Asyura ngopo?
Orang Yahudi mengatakan huwa yaumun aghraqallahu fihi fir'aun wa najja Musa. Fanahnu nasumuna syukron lillah. Wong Yahudi iki lek do jawab, karena Yaumul Asyura adalah hari di mana Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan terhadap Musa. Maka kami sebagai umatnya, kami berpuasa sebagai wujud syukur atas nikmat diselamatkannya Nabi Musa dan nikmat dihancurkannya Fir'aun dan bala tentarane. Nalikane ngono kuwi Kanjeng Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, saya lebih utama dari Nabi Musa daripada kalian semua. Nah, di sini mengandung makna gini. Fi'lus syukri lillah ala ma manna bihi fi yaumaini min isda'in ni'matin au taf'in niqmatin. Dadine kita melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita. Nek biyen Nabi Musa dislametke itu do poso, kita ditekake Kanjeng Nabi. Kita bagi umat Islam bagaimana? Ditekake Allah Subhanahu wa taala ngutus Kanjeng Nabi menjadi nabi kita sehingga kita itu bisa selamat. Itu nikmat yang besar sehingga pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ini. Lo Kanjeng Nabi lak poso. Nek ada timbul pertanyaan gitu ya. Kenapa sekarang menjadi makan-makan gitu? Kenapa sekarang menjadi moco dibak, moco simtuduror, moco dia ulami dan lain-lain. Itu kan yang dilakukan enggak harus gini yo. Intinya itu adalah bentuk wujud syukur dan wasyukru lillah yahsulu bi anwalil ibadah. Syukur kepada Allah itu kita bisa arti dari syukur itu sendiri, syukur adalah menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Makanya di sini wujud mensyukuri atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita menjadi bersyukurnya dengan bi anwa'il ibadah kasujudi wasyami wassodaqah watilawatil Qur'an. Le syukur bisa dengan ibadah-ibadah yang bermacam-macam. Kita lebih menambah dalam ibadah sholat. Kita itu juga wujud syukur. Dengan puasa juga syukur. Dengan sedekah juga syukur. Dengan membaca Al-Quran. Semakin semangat dalam membaca Al-Quran. Dengan itu juga bisa menjadi wujud dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang wa ayyu ni'matin a'dhamu min ni'mati buruzi hadan nabi. Nikmat mana yang lebih besar daripada nikmat kita dipertemukan dengan ajaran Rasulullah? Enggak ada yang lebih besar daripada nikmat ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat pantas untuk kita syukuri. Dan nikmat yang sangat pantas untuk kita syukuri. Yang selanjutnya, dalilnya lagi adalah dulu Kanjeng Nabi itu ngakongan nafsihi badan nubuwah. Kanjeng Nabi pernah akikoh untuk dirinya sendiri ketika beliau sudah menjadi Nabi. Berarti sudah umur 40 tahun. Padahal beliau ketika lahir itu kan sudah diakikohi oleh kakeknya, Nek Abdul Muthalib. Berarti Kanjeng Nabi lek nyembelih wedhus. Ki ngopo? Nyembelih wedhus minangkane celameti aku dilairke. Fayuh malu dalika. Ngala annalladzi fa'alahun nabi idharun li syukri ala ijadillah iyahu rahmatan lil alamin. Berarti Kanjeng Nabi lek nyembelih wedhus
njuk dipangan didahar bareng-bareng karo sahabat itu adalah memperlihatkan atas rasa syukurnya Rasulullah atas diwujudkannya beliau menjadi manusia dan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pembawa syariat untuk umat-umatnya ini. Yang selanjutnya bahwa kita maulid mencintai Rasulullah itu pasti ada manfaatnya. Nah, ini ada diriwayatkan dari Imam Suyuti, yang beliau adalah meriwayatkan dari Imam Syamsuddin bin Jazari. Ceritane, qad ruya Abu Lahab ba'da mautihi fin naum faqila lahu ma haluka. Abu Lahab itu ketika beliau sudah mati, ada yang bertemu dengan beliau dalam kondisi mimpi, njuk ditakoni, bagaimana keadaanmu? Piye kabarmu? Jawabnya beliau, finnar, aku ning neraka. Aku ning neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulalailatisnin wa amusu min baini usbu'ayya hataini ma'an biqadriyada. Kecuali setiap malam Senin siksaku pasti diringankan. Saya bisa menghisap jariku ini. Keluar air dari jari-jariku. Kenapa? Bi'i'taqi li Thaibah indama basyaratni biwaladin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'irdha'iha lahu, karena aku telah memerdekakan dia Thaibah ketika dia memberi kabar kepadaku bahwa Muhammad telah lahir. Dan aku tugaskan dia untuk menyusui terhadap Muhammad. Thaibah itu Abu Lahab. Kowe tak merdeka, ke syaratnya kono Muhammad kok susoni. Aku bungah banget ndek ponakan. Masya Allah. Nah, ketika seperti itu, ketika Abu Lahab yang kafir, dia tidak pernah sholat, tidak pernah percaya dengan Allah, tidak pernah percaya dengan Rasulullah, tidak pernah percaya dengan isi Al-Quran. Tapi cinta dengan lahirnya Rasulullah saja diringankan siksanya. Famahalul muslim al-muwahhid min ummatin Nabi. Maka bagaimana dengan orang Islam yang bertauhid, yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Pasti lebih bermanfaat. Pasti lebih bermanfaat. Pasti. La umri. Ngantek demi umurku. Sayyid Muhammad nanti. Pasti orang-orang yang mencintai Rasulullah, mencintai dengan dilahirnya Rasulullah tadi, ayyudkhilahu bifadlihi jannatin na'im, Allah akan masukkan mereka pecinta-pecinta Rasulullah yang senang dengan dilahirkannya Rasulullah pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ada 3 dalil kuat bahwa maulid itu ada. Pertama, Rasulullah pernah berpuasa karena lahirnya Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah itu pernah menyembelih kambing untuk akikah dirinya. Padahal beliau itu sudah diakikoi oleh simbahnya. Berarti ini menunjukkan nyembelai wedhus Rasulullah nak gawe akikah nunjukno nek nyukuri kelahiran beliau. Yaitu beliau mensyukuri dengan makan-makan. Terus yang ketiga adalah wujud pertolongan atau peringanan siksa kepada Abu Lahab yang mencintai lahirnya Muhammad SAW. Maka bagi kita jangan ragu, jangan bimbang bahwa maulid adalah bermanfaat untuk kita dan insya Allah akan menghasilkan syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi ini kita tetap semangat untuk bermaulid dan mencintai Rasulullah SAW, dan itu adalah merupakan satu metode, satu cara untuk mengenalkan sifat-sifat Rasulullah, karomah-karomah atau mukjizatnya Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, dan sehingga warga seluruh umat Islam bisa mencintai Rasulullah SAW.